100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan kita masih bersama Ibu Lolita Bangun dan kita masih membahas tentang pentingnya mengenali tipe kepribadian anak, cara mengenalinya seperti apa dan juga jangan sampai Anda tidak mengenali ke tipe perbedaan anak. Tadi kita sudah mengetahui nih beberapa tipe, ada 4 tipe tentang perbedaan anak. Setelah kita mengetahui apa nih kita sebagai orang tua apa sih yang harus kita lakukan? Dan masih bersama Ibu Lolita yang saat ini sudah, terhubung melalui online. Iya, Ibu Lolita Bangun? Ya, Iya. Seperti apa nih dan bagaimana nih Bu, setelah kita mengetahui, apa sih yang mhm, harus kita lakukan sebagai orang tua nih Bu? iya. Setelah kita mengetahui itu ada 4 langkah ya, Pak, ya. Mhm. Pertama sebetulnya kita harus mengenali diri kita dulu. Setelah kita tahu ini semua, kita kenali diri kita yang mana? Kepribadian juga diri kita gitu, Bu? Iya, kepribadian kita yang mana? Kita boleh lakukan tes singkat ya, yang internet boleh, yang berbayar boleh, Mhm, 15 menit paling langsung kita tahu, "Oh iya, mmm, saya itu, misalnya flekmatis melankolis," misalkan. mhm. Nah, kalau melankolis itu kita agak cenderung punya pikiran agak suka overthinking, Oh, apalagi kalau kita berbuat kesalahan, jadi mikir yang jauh, mikir mikir terus terus ya iya, sampai kok betul. Itu terus-terus muter-muter di pikiran kita, overthinking bermalam mhm mhm, masih dipikirin, kalau ngomong juga masih diomongin. Nah, kalau anak kita kebetulan sadari, yang kedua kita mengenali anak-anak kita. Kalau kita mempunyai anak yang melankolis juga, berarti kita sama nih sama dia, ada mmm, melankolisnya. Nah, kita boleh ajarkan kepada dia, supaya, "Oh, it's okay to make mistakes, nggak apa-apa bikin salah," gitu ya. Semua orang pernah bikin salah, seperti gitu, dan kita katakan nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kita bisa mengenali dia, kita tahu, mengantisipasi, nanti itu bisa menjadi, mental health dia dan kebahagiaan dia. Oh iya, misalnya anak saya kemarin tadi ya saya ajak masak ya, oh kemarin ya, saya ajak masak, dia motongin wortel saya udah kasih tahu untuk mhm capcay yang miring-miring. mhm, Ternyata dia potongnya yang lurus-lurus jadi bulat-bulat yang kayak sop gitu. Saya bilang, "Nggak apa-apa, ini Bella melakukan kesalahan untuk belajar. Dari kesalahan ini Bella bisa tahu nanti next time-nya, oh iya, ini untuk sop ya, kalau untuk capcay yang seperti ini." Jadi dia kita kasih kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan kita tetap melakukan itu tanpa, tanpa perlu marah-marah. mhm mhm. Katakan saja secara bersahabat, kan baru sekali salahnya, seperti itu. Dan dia memang yang penting motivasinya udah baik, mau membantu, mau mengikuti kata orang tua, seperti itu ya. Jadi misalnya kita punya kepribadian koleris, kita itu kadang juga sulit untuk mengatakan maaf kepada anak kalau kita koleris. Nah, Ketemu juga sama anak yang koleris, dia juga nggak pernah mau minta maaf karena memang emosional dan kelemahannya itu memang ada agak rada angkuh seperti itu, artinya harga dirinya tinggi. mmm, Bagaimana kita bisa mengadaptasikan hal itu? Oh iya, dia memang sulit minta maaf, ya kita nggak usah paksakan. mmm, Kita tunggu sampai dia bisa, reda dan bisa kita, sampaikan masalahnya apa, seperti itu. Karena mereka kan nggak kenal rasa takut, jadi dia berani untuk, protes, seperti itu ya, kalau anak koleris seperti itu. Dan kemudian, misalnya tipe apalagi yang belum dibahas ya? sanguin? Sanguin ya, sanguin itu kadang-kadang kan, dia sulit menolak ya, sulit mengatakan tidak gitu. Mhm, nggak enakan Jadi gitu ya? nggak enakan gitu. Jadi kalau itu bisa kita ajarin juga bagaimana supaya dia mampu menolak orang yang, mengajak melakukan hal yang nggak baik, seperti itu. Jadi kita antisipasi nih, oh anak sanguin tuh sulit nolak, nanti gimana kalau temannya ajak ini, ajak itu. Seperti itu. Atau juga kita tahu kalau anak sanguin ini suka banget bicara. Jadi kita sebagai orang yang koleris, yang nggak sabar, mau hariap aja gitu ya, kita harus menahan diri untuk nggak motong dia bicara. Dan kita mau menyediakan, kemurah hatian lah buat mendengarkan dia, seperti itu, nggak pelit waktu, Mhm, nggak pelit perhatian. Karena kita sadar, "Oh ya aku koleris memang nggak sabar," gitu ya, mau dengerin dia cerita, karena mau cepet habis ini apa, apalagi mau kita kerjakan nih sekarang gitu ya. Ya kayak kalau orang naik lift tuh kalau koleris kan, buka pintu masuk terus dipencet-pencet berkali-kali misalnya gitu ya. Jadi kurang cepet gitu rasanya lift-nya juga mhm, buka gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita tahu misalnya yang tipe anak kita misalnya, kalem seperti itu ya, kadang-kadang kalem ini meskipun kelihatannya lembut tapi lebih keras kepala dari koleris. Keras kepala itu akibat apa? Karena dia memang
menyukai kemantapan itu. Jadi dia agak sulit move on, Mmm, agak sulit bergerak, agak sulit, berubah seperti itu. Dia baik hati dan sangat disukai gitu ya, namun dia agak agak tidak suka terlibat. Jadi kalau ada kepanitiaan, aku bantu-bantu ajalah dia tapi nggak mau pegang mhm seksi apa gitu. mhm. Jadi kita harus mendorong dia untuk bicara. Nah, kalau kita punya anak yang flekmatis, dia akan cenderung tertutup. Kita pikir ada apa ini? Jadi kita harus agak mendorong dia supaya dia antusias karena dia sangat-sangat tenang gitu. Nah, Dan, irama kerjanya memang lebih lambat seperti mhm itu. mhm. Nah, kalau anak Misalkan nih, dalam mhm sebuah keluarga, si mhm ayahnya misalkan sanguin, terus ibunya plekmatis, anaknya melankolis. Mungkin yang akhirnya menyadari cuma si ibunya nih. Tapi, mhm. si ayahnya dan si anaknya nih tidak sadar, tapi si ibunya melihat, "Oh, nih kayaknya sadar nih." Akhirnya kan si, sanguin dan melankolis mungkin susah untuk bersatu seperti itu, Bu, ya. Bagaimana nih menyatukannya nih, Bu? Sanguin Untuk sama melankolis itu biasanya memang yang susah berseberangan, bersatu tuh apa betul. tuh? Kenapa? Koleris, melankolis? Kalau apa? Yang susah bersatu? Eee Iya, susah kerjasamanya itu secara naturalnya itu antara koleris dan flekmatis dan Nah sanguin dengan melankolis. nah koleris Benar, nah ketika heeh, si ibunya mengetahui nih, mereka tuh sebenarnya pengen menyatukan si bapak dan si anaknya gitu, tapi mhm mereka tuh sama-sama bersikukuh dengan kepribadiannya. Bagaimana mhm. ini, Bu, caranya, Bu? Ya, kalau ibunya memang pinter, ya diajak main games. Jadi pada saat bermain games atau ada aktivitas keluarga, ya coba dibikin yang sekarang kita tentukan ya, kamu yang mana kepribadian kamu apa-apa begini-begini, diajarin, akhirnya diajarin. Oh iya, kamu Mmm, yang ini ambil topi warna kuning gitu ya, yang sanguin ambil topi warna kuning, seperti itu dibikin games. Jadi akhirnya mereka memang merasa, oh iya ya, ternyata memang ada perbedaan seperti itu. Dan kalau memang ada baiknya memang diajarkan sih, Pak. Kalau boleh diajarkan. Kadang-kadang memang pasangan nggak mau menerima ini ya, karena ada juga orang yang, "Ah, apa sih psikologi semua yang penting mhm mindset," seperti itu. mhm Memang betul mindset, tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita lahir laki-laki atau perempuan, seperti itu. mhm Kepribadian juga ada beda-bedanya. Otak kita juga ada yang lebih kuat di IQ, lebih kuat di IQ, seperti itu. Jadi, memang ada uniqueness lah, keunikan masing-masing orang dan itu kita gunakan bagaimana sebesar-besarnya untuk bisa saling menguatkan, nah, saling menambahkan kepada tim kita, seperti itu. Jadi, seorang ibu yang tahu anaknya seperti apa, ya dia sudah lebih, apa ya, lebih lebih kuat, legowo, mmm, ngerti ngerti anak saya memang sulit minta maaf. Anak saya memang, suka menunda-nunda pekerjaan. Berarti saya harus membantu dia bagaimana? Harus membantu ngingetin, mhm, oke harus lebih sabar. Kalau dia lagi protes, saya diam dulu, jangan lawan lagi, seperti itu. Kemudian jangan bicara muter-muter kalau sama orang koleris. Tapi kalau sama flekmatis boleh cerita dulu ke sana, cerita ke sini, baru sampai ke poin yang mau disampaikan, seperti itu. mhm. Terus kalau orang, orang koleris ya memang nggak sabaran ya, Pak, ya. Jadi itu juga harus tahu gitu. Kalau untuk yang orang, melankolis, kita harus sering nanya tentang dia, karena dia orangnya senang mengobserv gitu Mhm. ya, mengamati aja, diam. Kita pikir dia, apa ya, tertutup atau sensitif, tapi memang dia perlu waktu untuk menyesuaikan diri, perlu waktu untuk berpikir dan mengambil keputusan gitu. Ada Dan nggak sih, kita Bu, harus cara singkat gitu, Bu, untuk mengenali kepribadian seseorang gitu? Cara singkat gitu, tanpa harus berlama-lama bertahun-tahun bergaul? mmm, kalau melankolis memang lebih perasa, Pak. Mmm, Mereka sangat cerdas, sangat pinter gitu ya. Mmm, cuman memang kan tadi banyak faktor ya dan kemudian angkanya beda-beda. Kalau saya sih saranin lebih bagus kalau saya sama sekeluarga semua saya tes foto karakter. Jadi saya gampang lihat, oh ya suami saya memang begini, oh mmm, ya anak saya nomor satu begini, nomor 2 begini, nomor 3 semua beda-beda ya. Jadi, komunikasinya pun menyesuaikan seperti itu. mmm. Yang mana yang harus lebih banyak dikasih waktu buat mendengarkan dia cerita. Ya, ada juga yang kayak saya udah ceritakan dulu di bagian yang cara efektif menegur anak, Pak, kalau itu lebih cepat, auditori atau visual atau kinestetik ya, gitu. Itu kita juga dari situ bisa tahu cara komunikasi dan bahasa cintanya, seperti itu. Mmm, Jadi ini semacam complementary kepada yang itu. mhm. Jadi menambahi. Kalau Bapak mau lihat orang gini, Pak, cepatnya.
Kalau orang itu mau buru-buru, kemudian dia bersemangat, antusias, masuk ke dalam ruangan, terus dia langsung mau, saya, dia suka menunjukkan, "Aku bisa ini, aku bisa itu," koleris. Dia Mmm, senang memamerkan kemampuannya, mhm mhm. koleris. Dia lebih percaya diri. Jadi kalau dalam suatu meeting Bapak lihat siapa yang banyak bicara, kemungkinan koleris atau influence atau apa tuh sanguin Mhm. gitu. Nah, orang flekmatis dan orang melankolis biasanya harus kita dorong. "Ayo Pak, silahkan, apa pendapatnya?" Nah, anak kita pun seperti itu. Kalau dia di meja makan gitu seringan diem, nah itu kemungkinan bukan bukan koleris dan bukan, sanguin. Berarti sudah Jadi kenyang, Bu. itu dari apa, Pak? Dari satu hal juga mereka tuh ekstrovert. Kalau orang, koleris dan orang sanguin itu ekstrovert. Jadi energinya itu mereka dapatkan dari bertemu dengan orang. Mmm, Sebaliknya yang introvert yang 2 tadi, melankolis dan flegmatis. Dia mendapatkan energinya, dia ngecas pada waktu dia sendirian, pada mmm. waktu nggak ada orang lain. Di situ dia merasa, terisi lagi energinya. Kalau habis ketemu orang dia udah capek, seperti itu. Berarti sepertinya saya, melankolis pragmatis. Cie. Baik, Bu, Melankolis flegmatis, oke. tanpa terasa ini waktunya sudah di penghujung acara. Mungkin bisa memberikan kesimpulan nih, Bu, untuk topik kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, ya, jadi untuk kita menjadi orang tua yang, naik level seperti, yang ingin kita dapatkan dari waktu ke waktu, adalah baik bila kita bisa mengenali kepribadian anak kita seperti apa. Apapun tipe kepribadian anak kita itu baik, nggak ada yang satu lebih baik dari yang lain. Itu semua adalah keunikan, ya. Mhm, Yang kita dapatkan dengan mengetahui tipenya adalah pengertian tentang apa preferensinya, kenapa dia milih yang ini. Kenapa dia memutuskan yang itu? Jadi kita bisa mengerti sikap dia, cara berpikir dia, tindakannya memang berbeda dengan kita misalnya. Sehingga kita tidak lagi menjadi terlalu reaktif mmm, atau gampang marah karena dia menjawab seperti itu, karena standar kita beda sama dia. Kita jadi lebih bisa mensupport anak-anak kita dalam memenuhi aturan atau ketentuan dan harapan-harapan yang kita berikan kepada dia untuk membantu dia dalam membentuk karakternya dan keberhasilan dia di sekolah. Jadi kita menjadi different different, version of ourselves sebagai orang tua, menjadi orang tua yang naik level lagi. naik levelnya dan Jadi semua harmonis lagi, lebih harmonis di keluarga. itulah menjadi hal yang sangat penting untuk kita mengetahui tipe kepribadian diri kita sendiri, pasangan kita, dan juga anak kita. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Lolita Bangun. Ya, sama-sama, Pak. Kita, ketemu lagi di lain kesempatan, Ibu. Mungkin bagi hardliner yang ingin bertanya lebih lanjut ke Ibu Lolita, ini bisa menghubungi ke mana nih, Bu? Ke teleponnya Ibu Marta ya. Boleh? Ibu Marta itu 0812 Mhm 1144 mhm. 9941. Baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Lolita Bangun telah hadir di program Parenting with Heart. Iya Inspirasi kita semua di iya, sini. sama-sama Kak Timo. Kita ketemu lagi di Ya, lain terima kesempatan. kasih sama-sama. Terima kasih. Ya, demikian Heartliner perbincangan kita bersama Ibu Lolita Bangun dan terus dengarkan program Parenting with Heart setiap hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 8. Saya Timo Ardante undur diri dari pendengaran Anda. Keep on growing and never give up.